Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Alia Utama. Di sini saya akan memaparkan materi Sistem Informasi Manajemen bab 7, Pengembang Sistem. Yang pertama, pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih berhasil. Urutan-urutan langkah dikelompokkan menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah upaya persiapan, yang kedua upaya definisi, dan yang ketiga adalah upaya solusi. Tahap pertama, upaya persiapan. Langkah pertama yaitu melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Langkah kedua, mengenal sistem lingkungan. Langkah ketiga, mengidentifikasikan subsistem perusahaan. Tahap 2, upaya definisi. Langkah keempat adalah melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Langkah kelima, menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urut-urutan tertentu. Tahap 3, upaya solusi. Langkah 6, mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Langkah 7, mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Langkah ke-8, memilih solusi yang terbaik. Langkah ke-9, mengimplementasi solusi. Langkah yang 10, menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Siklus hidup pengembang sistem. Pendekatan sistem merupakan suatu metodologi. Metodologi adalah suatu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam pemecahan segala jenis masalah. Siklus hidup pengembang sistem atau System Development Life Cycle adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. SDLC tradisional seringkali disebut sebagai pendekatan air terjun, waterfall approach. Aktivitas ini memiliki aliran satu arah menuju ke penyelesaian proyek. Pola melingkar dari siklus hidup sistem. Yang pertama, ada tahap perencanaan, tahap analisis, tahap desain, tahap implementasi, dan yang terakhir adalah tahap penggunaan. Prototipe adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna, bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses pembuatan prototipe disebut prototyping. Jenis-jenis prototipe, yang pertama ada prototipe evolusioner, terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Jadi satu prototipe akan menjadi sistem aktual. Yang kedua ada prototipe persyaratan. Dikembangkan sebagai satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem yang baru ketika pengguna tidak mampu menggunakan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Pengembangan prototipe evolusioner. Yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Membuat suatu prototipe, menemukan apakah prototipe dapat diterima, dan yang terakhir adalah menggunakan prototipe. Pengembangan prototipe persyaratan. Yang pertama mengidentifikasi kebutuhan pengguna menggunakan satu prototipe, menentukan apakah prototipe dapat diterima. Yang keempat membuat kode sistem baru. Yang keenam menguji sistem baru, kemudian menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima, dan yang terakhir adalah membuat sistem baru menjadi suatu sistem produksi. Daya tarik prototyping, membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam mengembangkan sistem. Yang keempat, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Yang kelima, implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkan. Potensi kesulitan prototyping. Terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Dalam jalan pintas ini akan menciptakan usaha-usaha yang cepat dan kotor. Pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu memungkinkan tidak mencerminkan teknik-teknik dasar teknik desain yang baik.
Pengembangan aplikasi cepat. Satu metodologi yang memiliki tujuan yang sama dengan prototyping, yaitu memberikan respon yang cepat atas kebutuhan pengguna. Namun dengan lingkup yang lebih luas adalah RAD. Istilah RAD dari Rapid Application Development atau pengembangan aplikasi cepat diperkenalkan oleh konsultan komputer dan penulis James Martin. RAD adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Rekayasa informasi adalah nama yang diberikan Martin kepada keseluruhan pendekatan pengembangan sistemnya yang ia perlakukan sebagai suatu aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Unsur-unsur penting RAD, yang pertama ada manajemen, kemudian ada orang, metodologi, dan alat-alat. Pengembangan berfase. Pengembangan berfase adalah suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri atas 6 tahap: investigasi awal, analisis, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, serta pengujian dan pemasangan sistem. Desain ulang proses bisnis. Proses pengerjaan ulang sistem disebut dengan rekayasa ulang atau disebut juga dengan istilah desain ulang proses bisnis. Rekayasa terbalik adalah proses penganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Rekayasa ulang adalah merancang ulang sebuah sistem keseluruhannya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Pemilihan komponen-komponen BPR. Komponen-komponen BPR dapat diterapkan secara terpisah atau digabung, tergantung pada tingkat kemungkinan yang dicari. Kombinasi yang tepat akan tergantung pada kondisi sistem yang ada saat ini jika dilihat dari segi fungsionalitas dan segi teknisnya. Mutu fungsionalitas adalah ukuran dari apa yang dikerjakan oleh sistem. Mutu teknis adalah ukuran dari seberapa baik sistem tersebut melaksanakannya. Pemodelan proses. Diagram arus data. Diagram arus data adalah penyajian grafik dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung. Simbol-simbol tersebut mencerminkan unsur-unsur lingkungan dengan mana sistem berinteraksi. Yang kedua, proses. Kemudian ada arus data, lalu penyimpanan data. Manajemen proyek. Steering Committee atau komite pengarah adalah komite khusus di bawah tingkat komite eksekutif yang menerima tanggung jawab untuk mengawasi seluruh proyek sistem. Steering Committee SIM menjalankan 3 fungsi utama. Yang pertama adalah menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian fiskal, dan menyelesaikan perselisihan. Steering Committee SIM jarang ikut terlibat langsung dengan detail pekerjaan. Tanggung jawab itu jatuh ke tangan tim proyek. Mengestimasi biaya proyek. 3 komponen dalam mengestimasi biaya proyek. Yang pertama adalah informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan. Yang kedua adalah pengalaman historis. Yang terakhir adalah pengetahuan mengenai proses pengembangan peranti lunak dan alat-alat serta teknik estimasi. Input pengestimasian biaya. Yang pertama ada kebutuhan sumber daya, tarif sumber daya, estimasi durasi aktivitas, dan informasi historis. Alat-alat dan teknik estimasi biaya. Estimasi analogis menggunakan biaya aktual proyek-proyek serupa yang telah dilakukan di masa lalu sebagai dasar untuk memproyeksikan biaya dari proyek yang sedang dipertimbangkan. Yang kedua adalah estimasi dari bawah ke atas, dimulai dengan detail seperti aktivitas seperti grafik grant, lalu mengalihkannya dengan data biaya seperti tarif per jam untuk karyawan untuk menghasilkan estimasi biaya proyek. Alat-alat terkomputerisasi dapat digunakan secara terpisah atau untuk menyederhanakan alat-alat yang baru saja diuraikan. Model-model matematis dapat digunakan untuk menguantifikasi karakteristik proyek dan membuat simulasi dari berbagai macam skenario. Output pengestimasian biaya. Rencana manajemen biaya menjelaskan bagaimana varian biaya akan dikelola. Detail-detail pendukung mendokumentasikan bagaimana estimasi tersebut dihitung dan setiap asumsi-asumsi yang diambil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.